Kami rutin untuk melaksanakan konferensi pers, memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan. Nah, oleh karena hari Jumat kemarin adalah masih suasana Natal, sehingga kami mohon maaf konferensi pers yang biasanya kita laksanakan di hari Jumat mundur beberapa hari dan akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Menko PMK mengawali untuk memberikan update yang kemudian nanti akan seperti biasa akan disambung dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Kami persilahkan Pak Menko. Terima kasih Pak Mensesnek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca bencana. Kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, relawan, jajaran TNI, Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta yang bekerja keras dalam penanganan bencana ini. Dan ini adalah kunci utama kegotong royongan ini untuk memulihkan Sumatera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di Aceh, terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit. Dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman, fasilitasi relawan, para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri, saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh.
Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Yang keempat terkait dengan pendidikan, nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Yang kelima terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit huntara. Dan yang keenam terkait dengan aktivitas ekonomi, di Aceh itu ada 120, saya ulangi lagi, di Aceh terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak. Kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada 1 dalam proses percepatan pemulihan. Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.